Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lailatul Fitria, mahasiswa KKN UGM periode 2 tahun 2021. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai cara pemeriksaan hewan kurban sebelum dan sesudah dilakukan penyembelihan. Hari Raya Idul Adha merupakan saat di mana distribusi dan konsumsi daging pada masyarakat sangat tinggi, sehingga perlu tindakan pemeriksaan sebelum hewan disembelih atau sebelum daging terdistribusi ke masyarakat. Kegiatan pemeriksaan tersebut dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan sebelum hewan disembelih dan pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan sesudah hewan disembelih. Yang pertama yaitu pemeriksaan antemortem. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah pemotongan hewan yang menunjukkan gejala klinis penyakit menular atau zoonosis. Pemeriksaan ini dilakukan kurang dari 24 jam sebelum hewan disembelih. Pemeriksaan antemortem dilakukan dengan mengamati secara cermat sikap, kondisi, dan penampilan hewan saat berdiri dan bergerak. Kemudian memperhatikan lubang hidung, telinga, mulut, dan anus. Hewan yang sehat untuk kurban memiliki ciri lincah, nafsu makan baik, lubang hidung, telinga, mulut, dan anus yang bersih. Hewan kurban yang sehat memiliki kulit dan bulu yang bersih dan tidak kusam, serta tidak ada keropeng pada lipatan kulit. Adanya keropeng atau telinga yang bersisik seperti pada gambar dapat mengindikasikan adanya gejala infeksi skabies yang dapat menular ke manusia. Selain itu, untuk mencegah penularan penyakit dari hewan ke manusia, hewan yang memiliki ciri adanya leleran darah pada hidung, telinga, mulut, dan atau kotoran cair berdarah, dan ciri lain yang tidak wajar sebaiknya tidak dipotong dan dilaporkan pada petugas kesehatan hewan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan antemortem dan hewan dinyatakan sehat, hewan disembelih dengan memperhatikan kesejahteraan hewan. Pemeriksaan postmortem meliputi pemeriksaan terhadap warna, bentuk organ, dan konsistensi organ hewan. Selain itu juga dilakukan penyayatan pada organ yang sering terdapat parasit. Yang pertama yaitu pemeriksaan karkas. Karkas yang baik tampak kompak dengan warna merah merata dan lembab. Bagian karkas yang mengalami abnormalitas seperti bekas suntikan atau adanya artritis sebaiknya disisihkan dan tidak dikonsumsi. Berikutnya yaitu paru-paru. Paru-paru sehat akan berwarna merah muda. Jika dipegang terasa empuk, teraba gelembung udara, tidak lengket dengan bagian tubuh lain, dan memiliki kondisi tepi yang tajam. Jika paru-paru disayat, normalnya terlihat bersih dan berwarna merah muda. Apabila ditemukan benjolan-benjolan kecil, terlihat adanya benjolan-benjolan keputihan, terdapat bungkul-bungkul kuning keras, patut diwaspadai adanya bakteri TBC, dan sebaiknya paru-paru tidak dikonsumsi. Pemeriksaan pada jantung dilakukan dengan menyayat jantung. Normalnya jantung berwarna merah segar tanpa bintik-bintik. Berikut adalah hasil sayatan pada jantung yang sehat. Beberapa abnormalitas jantung yang sebaiknya tidak dikonsumsi diantaranya yaitu neoplasma pada jantung, perikarditis pada jantung, dan sistiserkosis. Selanjutnya yaitu organ hati. Hati yang sehat berwarna merah coklat, sedikit gelap dengan warna merata. Konsistensinya kenyal dengan tepi yang cenderung tajam. Pemeriksaan hati dilakukan dengan cara menyayat-nyayat hati. Kelainan yang sering ditemukan pada hati yaitu adanya cacing hati atau fasciola hepatica. Ini merupakan gambaran hati yang terdapat cacing fasciola yang menjadikan hati tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu, jaringan hati yang terdapat sistiserkosis sebaiknya juga tidak dikonsumsi. Pemeriksaan limfa. Limfa memiliki ukuran yang lebih kecil daripada ukuran hati. Normalnya berbentuk oval memanjang, konsistensinya agak keras, berwarna biru keabuan dengan tepi tajam. Berikut perbedaan limfa normal dan limfa yang mengalami pembengkakan. Bagian limfa yang mengalami abses sebaiknya tidak dikonsumsi.
Pemeriksaan ginjal dilakukan dengan memperhatikan konsistensi dan adanya pembengkakan. Ginjal normal berbentuk oval, gepeng, mengkilap, kulit tipis, dan konsistensinya elastis. Ginjal disayat untuk melihat adanya nefritis, tumor, dan atau kista. Ginjal yang mengalami nefritis sebaiknya tidak dikonsumsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika tidak terdapat kelainan pada karkas dan organ-organ, maka daging layak dikonsumsi. Namun, jika terdapat kelainan yang bersifat lokal, maka dapat dikonsumsi jika bagian yang rusak telah dihilangkan. Jika kerusakan organ terjadi menyeluruh, sebaiknya organ tersebut tidak dikonsumsi. Dalam rangka mengurangi penggunaan plastik, yuk alangkah baiknya dalam kegiatan kurban ini kita menggunakan pembungkus daging yang ramah lingkungan, seperti daun jati, daun pisang, besek, atau kotak makan. Jika tidak memungkinkan, alangkah baiknya menggunakan plastik bening, bukan plastik hitam yang merupakan plastik daur ulang. Dan sebaiknya antara daging dan jeroan ditempatkan dalam wadah terpisah agar daging tidak cepat rusak. Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai kegiatan kurban. Untuk itu, mari kita persiapkan kegiatan kurban dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.